ya, demi keadilan. Jadi Allah itu tidak terlihat. Berarti tidak adil juga bagi yang punya mata. Temukan bahwa ada sekitar 14 kali kata Arab yang berarti saudara perempuan, uktun, digunakan di dalam Quran. 1 kali itu mengacu pada Maryam, saudara perempuan Harun. 11 kali mengacu pada saudara sedarah. 1 kali digunakan sebagai saudara perempuan, Quran surah 7 ayat 38. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Quran itu bukan firman-Nya Allah. Coba kalau kita lihat ya, sekarang Islamologi, saya nggak tahu mungkin kita lihat apakah bisa saya sharing file. Oh, sharing file-nya adalah movie, alright. Coba kita lihat ya. Dengan cerita yang palsu, di mana di dalam Quran dikatakan pada seri Islamologi bantahkan part 1. Jadi kita akan bagi dalam 3 video, 19A sampai 19C. Kita akan membandingkan antara cerita yang sebenarnya dengan cerita yang palsu, di mana di dalam Quran dikatakan Maryam binti Imran, yaitu saudara perempuan Harun dan Musa yang merupakan ibu dari Isa Al-Masih yang mereka klaim sebagai Yesus Kristus. Sedangkan di dalam Alkitab Maryam binti Yosef dari keturunan Daud. Ketika kita bicara mengenai apa yang harus kita imani, kita tidak boleh main-main teman-teman. Apalagi kita bicara mengenai kehidupan setelah kematian, yaitu hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus atau masuk ke dalam neraka, di dalam kematian dan terpisah selama-lamanya daripada Tuhan. Maka dalam video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk bisa membandingkan dan untuk bisa mengenali mana yang asli dan mana yang palsu. Anda lihat di gambar ini ada 2 tas yang sangat mirip teman-teman. Tas Louis Vuitton, tetapi yang satu asli dan yang satu palsu. Kalau Anda lihat yang sebelah kiri, ini yang palsu teman-teman. Yang tentu saja harganya jauh lebih murah daripada aslinya dan tidak dijamin oleh pabriknya. Cepat rusak dan tidak asli teman-teman. Tetapi yang sebelah kanan, ini adalah keluaran pabriknya yang asli, dijamin, digaransi. Jadi mirip, serupa, tapi nggak sama. Begitu juga dengan kisah Maryam yang ada di dalam Quran dan di dalam Alkitab. Keduanya tidaklah sama teman-teman, dan sangat-sangat berbeda. Itulah sebabnya yang satu pasti pewahyuan daripada Tuhan, yang satu lagi pasti bukan daripada Tuhan, alias kisah-kisah palsu. Tahukah Anda bahwa di dalam Quran satu-satunya nama wanita yang disebut adalah Maryam ibu Isa Al-Masih atau yang mereka kenal sebagai Yesus Kristus? Tidak ada nama wanita lain teman-teman. Termasuk Aminah ibunya Muhammad tidak dikenali di dalam Quran. Jadi Maryam ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di mata Islam dan di dalam Quran. Sekarang kita mau melihat gelar-gelar Maryam di dalam Islam. Mereka menyebutnya Al-Qanitah, yaitu wanita yang berserah diri kepada Tuhan. Al-Sajidah, wanita yang bersujud kepada Tuhan. Al-Raki'ah, wanita yang bersujud kepada Tuhan. Al-Sa'imah, wanita yang berpuasa. Al-Tahirah, yang disucikan. Al-Siddiqoh, yang benar. Al-Mustafiyah, yang terpilih. Maryam, ibu Isa, atau yang mereka sebut dengan Maria, ibu Yesus Kristus, adalah satu-satunya nama perempuan yang disebut di dalam Quran. Mengenai Maryam adalah satu-satunya nama yang disebutkan di dalam Quran. Anda bisa membacanya dalam berbagai sumber kitab Islam. Ini adalah tafsir Al-Qurtubi mengenai surah 4 ayat 171 halaman 52.
Anda juga bisa membacanya di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir, volume 3, halaman 123. Juga Anda bisa membacanya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari pada pembahasan tentang para nabi, Ad-Darimi pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, dan hadis Ahmad di dalam Al-Musnad, volume 1, halaman 23. Semuanya menyebutkan hal yang sama, teman-teman. Dikatakan, Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyebutkan seorang wanita dan mengemukakan namanya di dalam kitabnya kecuali hanya Maryam binti Imran. Allah menyebutkan namanya di hampir 30 tempat. Ini karena adanya hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi Maryam binti Imran yang mereka sebut sebagai ibu daripada Isa Al-Masih yang merujuk kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya nama perempuan yang disebutkan di dalam Quran. Sekarang kita mau melihat dulu siapakah Maryam binti Imran menurut Quran. Apakah ini tokoh Maryam yang sama yang mereka rujuk sebagai ibu daripada Yesus Kristus Tuhan kita? Sekarang kita baca dulu Quran surah 66 At-Tahrim ayat ke-12. Dikatakan, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Walaupun ada beberapa kesalahan di dalam ayat ini, tetapi saya hanya akan menyoroti kalimat Maryam binti Imran. Jadi menurut Quran, Maryam ini adalah anak perempuan dari seorang laki-laki yang bernama Imran. Dia punya ayah bernama Imran. Sekarang kita baca Quran surah 19, surah Maryam ayat 27-30. Dikatakan, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Jadi di dalam Quran surah Maryam dikatakan Maryam ini adalah saudara perempuan Harun, teman-teman. Anda sudah melihat keanehan bukan di dalam ayat ini? Nah, Maryam yang sama ini menunjuk kepada anaknya Isa, teman-teman. Jadi Maryam ini adalah ibu daripada Isa yang mereka sebut Al-Masih. Maryam adalah ibu daripada Yesus Kristus menurut Quran dan Islam, saudara perempuan Harun, dan anak daripada Imran, teman-teman. Sekarang kita mau melihat, dikatakan di sini maka Maryam menunjuk kepada anaknya Isa. Ini masih bayi, teman-teman, masih nenen, ya. Dan mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkatalah Isa yang masih nenen ini, dia melepaskan mulutnya dari isapan payudara Maryam dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, saya tidak akan membahas mengenai keanehan cerita Isa yang berbicara pada waktu dia masih kecil, tapi kita akan berbicara mengenai Maryam yang dirujuk sebagai saudara perempuan Harun di dalam Quran surah Maryam ayat 27-30, teman-teman. Oke, kita lihat cepat saja bahwa di dalam semua surah di dalam Quran, Maryam ini selalu disebut sebagai ibu daripada Isa Al-Masih. Contohnya di surah 2 ayat 87. Dikatakan Isa putra Maryam, teman-teman. Ya, Anda lihat di sini, Isa putra Maryam. Jadi jelas Maryam yang merupakan saudara perempuan Harun dan anak daripada Imran, ini merupakan ibu daripada Yesus Kristus. Hal yang sama kalau kita lihat, ini adalah surat 2 Al-Baqarah ayat 253, disebut juga Isa Al-Masih ini putra Maryam. Jadi Maryam ini merupakan ibu daripada yang mereka klaim sebagai Yesus Kristus. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan hal ini, saya hanya akan menunjukkan beberapa saja. Demikian juga kalau kita lihat surah 3, ini adalah surah Al-Imran ayat 45, dikatakan di situ Maryam adalah ibu dari Isa Al-Masih, teman-teman. Jadi nama Maryam yang merupakan ibu dari Isa Al-Masih itu disebut sekitar 37 kali di dalam Quran. Dan tidak ada tokoh lainnya bernama Maryam yang disebutkan di dalam Quran kecuali Maryam ibu Isa Al-Masih. Anda bisa membacanya di dalam Quran surah 4 ayat 157, Quran surah 4 ayat 171, Quran surah 5 ayat 17, surah 5 ayat 46, surah 5 ayat 72, surah 5 ayat 75, surah 5 ayat 78, surah 5 ayat 110, dan lain-lain.
Ya, ada banyak puluhan nama Maryam yang disebutkan sebagai ibu Isa Al-Masih. Kesimpulan kita adalah hanya ada satu tokoh bernama Maryam yang disebutkan di dalam Quran, yang adalah anak perempuan Imron, saudara perempuan Harun dan ibu Isa yang bergelar Al-Masih menurut Quran. Lalu siapakah Harun bin Imron yang disebut sebagai saudara laki-laki Maryam menurut Al-Quran? Kita lihat apa kata Quran mengenai Harun. Apakah ada dua Harun di dalam Quran? Kita baca Quran surah 19, surah Maryam ayat 51-53. Dikatakan, dan ceritakanlah dalam kurung hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab. Tapi dikasih dalam kurung Al-Quran ini. Jadi ini Musa yang berbeda ya teman-teman ya. Musa di dalam Quran itu pernah mati kesambar petir dan merupakan murid daripada seorang yang bernama Al-Khidir. Ini merupakan Musa yang berbeda dengan Musa yang ada di dalam Alkitab kita. Tapi oke lah, kita ikuti aja narasi daripada Muslim ya. Dikatakan sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Musa tidak pernah rasul teman-teman. Ini kesalahan ya, karena istilah rasul itu baru ada di dalam perjanjian baru teman-teman. Jadi Muhammad itu tidak tahu kalau nabi dan rasul itu berbeda ya. Dikatakan, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur. Gunung Tur ini di mana juga kita nggak tahu ya teman-teman ya. Oke lah, kita ikuti aja narasi daripada Quran. Dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat. Dan kami telah menganugerahkan apa? Kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu apa? Saudaranya, akinya. Siapa saudara laki-laki daripada Musa? Harun menjadi seorang nabi. Jadi Harun yang merupakan saudara laki-laki daripada Maryam, yang sama-sama mempunyai ayah bernama Imron, ini juga merupakan Harun yang sama yang disebutkan sebagai saudara laki-laki Musa, teman-teman. Jadi Maryam, Musa, dan Harun ini sama-sama satu ayah yang bernama Imron di dalam Quran. Dan Maryam ini yang punya ayah bernama Imron dan saudara laki-laki Harun dan saudara perempuan Musa, nanti saya akan tunjukkan buktinya, ini disebut sebagai ibu daripada Isa Al-Masih alias Yesus Kristus. Menurut teman-teman Kristen, ini siapa yang mabok ya teman-teman ya pada waktu nulis Quran ini? Oke, kita baca lagi Quran surah 7, surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Dikatakan, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Jadi ini kisah mengenai Musa di hadapan Firaun yang dikisahkan kembali di dalam Quran, teman-teman. Jelas di sini Musa dan Harun itu bersaudara dan hidup pada zaman yang sama. Sekarang kita baca Quran surah 7 Al-A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa dalam kurung memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Ini maksudnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Jadi di dalam Quran itu disebut dengan Tur. Karena Tur ini bukan bahasa Arab, mereka nggak tahu apa arti kata Tur. Ya, mereka mengatakan Tur ini nama sebuah gunung atau suatu kata yang berarti gunung, yaitu Tur Sina alias Gunung Sina. Ya, mereka nggak tahu ya, karena Tur ini bukan bahasa Arab dan ada banyak sekali interpretasi mengenai apa arti kata Tur, teman-teman. Ya, dikatakan maka sempurnalah waktu yang telah kami tentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkatalah Musa kepada apa? Saudaranya, akinya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi jelas di sini nama Harun tidak pernah disebutkan selain Harun saudara Musa. Tidak ada dua Harun di dalam Quran. Dan Harun inilah yang disebut sebagai saudara laki-laki daripada Maryam. Sekarang kita baca lagi di mana rujukan mengenai Harun, teman-teman. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 150. Dikatakan, dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan loh-loh dalam kurung Taurat itu dan memegang apa? Jambul kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata apa ini?
Hai anak ibuku. Jadi Harun ini satu ayah yang bernama Imron dan satu ibu dengan Musa, teman-teman. Hidup sejaman dengan Musa. Sekarang kita baca di Quran surah 10, surah Yunus ayat 75. Anda bayangkan ya, nama surahnya surah Yunus, tapi dari 108 ayat yang ada di dalam surah Yunus, hanya satu yang bicara tentang Yunus, teman-teman. Ya, bahkan Musa dan Harun yang diutus kepada Firaun ada termasuk di dalam surah Yunus. Ya, dikatakan di sini, kemudian sesudah rasul-rasul itu, nah ini keliru ya, rasul itu hanya ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama tidak mengenal kata rasul, ya. Hanya ada kata nabi, ya. Kami utus apa? Musa dan Harun kepada Firaun. Jadi Musa dan Harun ini hidup sejaman diutus kepada Firaun, teman-teman. Dan bahkan Quran ini tidak bisa membedakan apakah Firaun ini gelar atau sebuah nama. Kalau Anda masih belum percaya bahwa Harun yang disebutkan adalah Harun saudara Musa dan saudara daripada Maryam, saya kasih Anda ayat yang lain. Ini adalah Quran surah 20, surah Toha ayat 24 sampai dengan 30. Dikatakan, pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berkatalah Musa, ya Tuhanku lapangkanlah untukku dadaku. Dan di bawahnya dikatakan apa? Harun saudaraku. Jadi Musa, Harun, dan Maryam ini hidup sejaman, teman-teman. Ya, pada zaman Firaun. Firaunnya Firaun Musa pada waktu itu. Anda bayangin Isa Al-Masih adalah keponakan daripada Musa dan Harun yang hidup pada zamannya Musa, teman-teman. Dan Musa ini adalah Musa yang diutus kepada Firaun. Wow, luar biasa ya teman-teman ya Quran ini. Saya kasih Anda ayat lainnya. Ini Quran surah 20, surah Toha ayat 92-94. Dikatakan, berkatalah Musa, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku, maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Harun menjawab, hai putra ibuku. Jadi Musa dan Harun ini satu ayah dan satu ibu hidup pada zaman itu, teman-teman. Zaman Firaunnya Musa, sebelum orang Israel keluar dari Mesir, teman-teman. Dan Maryam ini juga hidup pada zaman itu, teman-teman, menurut Muhammad. Anda lihat di sini, ini adalah kekeliruan dan kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Ada banyak kesalahan sejarah lainnya, tapi ini adalah yang terbesar di dalam Quran. Dan kita boleh melihat bahwa Quran ini bukanlah firman daripada Tuhan. Kita lihat Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 45-46. Dikatakan, kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membuat tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada apa? Firaun. Jadi saudaranya Musa yang bernama Harun ini juga merupakan saudara daripada Maryam. Mereka bertiga, Musa, Harun, dan Maryam, sama-sama punya ayah yang bernama Imron. Dan ini adalah Musa yang diutus kepada Firaun sebelum orang Israel keluar dari Mesir. Anda lihat, ini kesalahan sejarah yang fatal sekali dan membuktikan Quran bukanlah inspirasi daripada Tuhan yang sejati. Kita baca lagi Quran surah 28 Al-Qasas ayat 33-35. Dikatakan ini, Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku, sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah sendiri berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu, yaitu Harun. Jadi Musa dan Harun ini bersaudara. Tidak ada Harun yang lain di dalam Quran selain Harun saudara Musa dan Harun saudara Maryam. Saya kasih bukti lainnya. Ini adalah Quran surah 37 As-Saffat ayat 114-120. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas siapa? Musa dan Harun. Dan kami berikan kepada keduanya kitab, teman-teman. Maksudnya kitab Taurat. Ya, dan kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Jadi jelas di dalam benaknya Muhammad, Musa dan Harun ini merupakan paman daripada Isa Al-Masih yang diberikan kitab Taurat. Kita lihat yang paling jelas kesalahan di sini, teman-teman. Ini adalah Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 48. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat. Tidak ada yang pernah diberi kitab ya, teman-teman. Kitab itu ditulis oleh Musa dan bukan Harun. Yang diberikan adalah 2 loh batu, ya, 10 perintah Allah atau Aseret Hadifarim, Aseret Hadibrod, ya. Dikatakan dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nama Harun itu disebut sekitar 24 kali di dalam Quran.
Dan hanya ada satu tokoh bernama Harun yang disebutkan dalam Quran, yaitu saudara laki-laki sekandung Musa, saudara laki-laki Maryam, dan putra Imron yang hidup di zaman Firaun Musa. Tantangan saya kepada Anda Muslim, tunjukkan ada Harun yang berbeda di dalam Quran. Lalu disebutkan juga ada saudara perempuan Musa menurut Quran. Tadi saudara perempuan Harun sudah jelas Maryam. Sekarang kita lihat siapakah saudara perempuan Musa menurut Quran. Ini adalah Quran surah 20, surat Toha ayat 38 sampai 40 dikatakan, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu, ini maksudnya ibu Musa, suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti. Ya, jadi ini maksudnya ketika Musa masih bayi, kemudian dilarungkan ke sungai Nil. Tapi kalau di dalam Quran, ini atas perintah Allah, teman-teman. Dikatakan kemudian lemparkanlah dia ke sungai Nil. Disuruh melemparkan bayi Musa ini ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Firaun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Dikatakan juga ini ketika saudaramu yang perempuan. Jadi Musa ini punya saudara perempuan, teman-teman. Ya, kemudian saudara perempuan ini berkata kepada keluarga Firaun, bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya, maksudnya menyusui bayi Musa ini? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu. Jadi yang menyusui Musa ini adalah ibunya Musa sendiri, agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa. Jadi ini adalah penceritaan Allah di dalam Quran. Ya, walaupun ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, tapi okelah, kita ambil saja kata saudara perempuan Musa. Siapakah saudara perempuan Musa di sini? Ini adalah tafsir Al-Jalalain mengenai Quran surah 20, surah Toha ayat 40 tentang siapa saudara perempuan Musa. Dikatakan untuk penjelasannya, saudara perempuanmu Maryam. Jadi jelas ya, saudara perempuan Musa itu adalah Maryam yang juga merupakan saudara perempuan daripada Harun. Kita lihat, ini adalah Quran surah 28 Al-Qasas ayat 11 sampai 13. Dan berkatalah siapa? Ibu Musa dalam kurung istrinya Imron, teman-teman. Ya, jadi ibunya Musa ini adalah istrinya Imron, ayahnya bernama Imron. Ya, yang merupakan ayah daripada Maryam tadi, teman-teman. Ya, lihat ini, ibu Musa dalam kurung istrinya Imron kepada saudara Musa yang perempuan. Siapa saudara Musa yang perempuan ini, teman-teman? Saudara perempuan Musa adalah Maryam. Ya, jadi Anda lihat, teman-teman, dari sini sudah ada benang merah kesalahan sejarah di dalam Quran. Kembali saya tunjukkan kepada Anda tafsir Al-Jalalain Quran surah 28 Al-Qasas ayat 11. Dan dia berkata kepada siapa? Saudara perempuannya Maryam. Jadi jelas ya, saudara perempuan Musa dan saudara perempuan Harun ini bernama Maryam yang adalah ibu daripada Isa Al-Masih. Kemudian dalam tafsir Ibn Abbas mengenai Quran surah 28 Al-Qasas ayat 11 dikatakan juga saudara perempuan Musa yang bernama Maryam. Jadi jelas dari semua tafsir, nama saudara perempuan Musa dan saudara perempuan Harun ini sama, yaitu bernama Maryam. Dari internal teks Quran, satu-satunya nama Harun yang disebut adalah saudara laki-laki Musa yang hidup sejaman dengan Musa, kira-kira 1400 sebelum Masehi. Tantangan daripada Sofiatul Al-Hayat Indonesia, buktikan dari teks Quran jika ada Harun yang lain selain saudara laki-laki Musa dan Imron yang lain selain ayah Musa, Harun, dan Maryam. Jadi jelas dari internal teks Quran terjadi kesalahan sejarah fatal. Maryam disebut sebagai saudara perempuan Musa, saudara perempuan Harun, anak perempuan Imron, dan ibu dari Isa yang bergelar Al-Masih. Lalu siapakah Imron, ayah Maryam, Musa, dan Harun menurut Quran? Kita lihat. Sekarang kita baca lagi teman-teman, Quran surah 66 At-Tahrim ayat 12 dikatakan, dan ingatlah Maryam binti Imron. Jadi Maryam ini adalah anak perempuan daripada Imron. Imron ini juga merupakan ayah daripada Musa dan Harun, teman-teman, yang tadi ya hidup pada zaman Firaunnya Musa. Kita baca Quran surah 3 Al-Imran ayat 33 sampai 35. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imron melebihi segala umat. Jadi keluarga Imron ini punya anak, ya, 3.
namanya Harun, Musa, dan Maryam, teman-teman. Yang merupakan Maryam daripada ibunya Isa Al-Masih, ya. Dikatakan juga ketika istri Imron berkata, nggak disebutkan siapa nama istri Imron, tetapi dikatakan istrinya si Imron ini berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat." Ini maksudnya menyerahkan Maryam kepada Allah. Ya, ini merupakan cerita yang ada di dalam Injil-Injil palsu yang kita sebut dengan Injil-Injil apokrifa. Ya, dan ini tidak bisa kita percaya karena tidak ada anak perempuan yang diserahkan ke dalam Baitul Maqdis, ya, di dalam tradisi Yahudi. Dikatakan, "Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Kemudian kita baca Quran surah 3 Al-Imran ayat 36 sampai 37. Maka tatkala siapa? Istri Imron melahirkan anaknya. Dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Aku telah menamai dia Maryam," teman-teman. Lihat ini ya. Tetapi dikatakan di sini diserahkan kepada Zakaria. Nah, ini adalah kisah yang diambil dari Injil-Injil Gnostik, ya, atau Injil-Injil palsu, dan saya akan tunjukkan ini bukanlah kisah yang dapat dipercaya. Jadi di dalam pikirannya Muhammad, Imron yang adalah ayahnya Musa, ayahnya Harun, ayahnya Maryam ini menyerahkan Maryam kepada Zakaria, teman-teman. Ya, ini kengawuran yang paling ngawur, teman-teman. Ya, tidak sesuai dengan timeline sejarah, dan ini membuktikan Quran bukanlah dokumen yang bisa kita percaya. Jadi jelas ya teman-teman, yang pertama dari ketiga ayat ini memberikan bukti yang lebih lanjut yang meyakinkan bahwa penulis Al-Quran secara keliru mengira bahwa Maryam ibu Yesus ini sama dengan Maryam saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab namanya sama di dalam bahasa Arab. Ibu Maryam dan istri Imron di dalam tafsir Al-Tabari disebut sebagai Hannah, yang dalam tradisi Kristen disebut sebagai ibu dari perawan Maria bunda Yesus. Dan hal ini tidaklah benar, ya. Nanti saya tunjukkan Anda bukti-buktinya walaupun ini ada di dalam tradisi Kristen. Dikatakan juga yang mengadopsi Musa menurut tradisi Muslim ini adalah istri Firaun yang bernama Asyah binti Muzahim, bukan putri Firaun seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Ini ada di dalam tafsir Ibn Katsir, dan ini juga kekeliruan secara sejarah dan arkeologi. Asyah itu bukan nama Mesir, ya. Nanti kita akan buktikan siapakah Firaun pada zaman Musa. Oke, sekarang kita mau melihat silsilah Isa Al-Masih di dalam Quran yang sangat berbeda dengan silsilah Yesus Kristus di dalam Alkitab. Dan kesalahan sejarah dan kronologi waktu di dalam Quran ini membuktikan bahwa Quran hanyalah tulisan tangan manusia dan bukan merupakan firman daripada Tuhan. Sekarang kita lihat, Abraham memperanakkan Yisak, Yisak memperanakkan Yakub. Yakub ini disebut Israel di dalam Alkitab kita. Tetapi kalau Anda tanya kepada orang Muslim, siapakah Israel? Mereka tidak tahu, teman-teman. Ya, karena Quran ini merupakan clipping atau potongan-potongan informasi yang tidak jelas dan tidak kronologis. Ya, coba aja Anda tanya kepada Muslim, siapa itu Israel? Hanya dari Quran mereka tidak tahu siapa itu Israel. Mereka harus merujuk kepada Alkitab kita. Ya, kemudian Yakub ini memperanakkan ke-12 suku Israel, 12 anak laki-lakinya, yang salah duanya adalah Lewi dan Yehuda. Ini adalah kedua anak laki-laki daripada Lea, istri pertamanya. Lewi ini melahirkan Kehat, Kehat melahirkan Amram di dalam Alkitab kita, yang menikah dengan Yokebed, teman-teman. Dan Amram inilah yang dirujuk sebagai Imron di dalam Quran. Tetapi Imron ini dikatakan menikah dengan Hana di dalam tafsir. Karena dia kebingungan, teman-teman. Ini hidup abad keberapa? Ya, padahal Hana ini di dalam tradisi Kristen dirujuk sebagai ibu daripada Maryam. Dan di dalam tradisi Kristen menikah dengan Eliakim atau Yoyakim, teman-teman. Tapi saya akan tunjukkan nanti bahwa saya percaya ayah daripada Maryam ini juga bernama Yosef dan bukan Eliakim atau Yoyakim, ya. Nah, teman-teman, kita lihat Imron atau yang mereka sebut sebagai Amram, merujuk kepada Amram di dalam Alkitab kita, ya. Ini mempunyai 3 orang anak, Maryam, Harun, dan Musa. Jadi Maryam ini disebut sebagai saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, dan anaknya daripada Imron yang melahirkan Isa Al-Masih, teman-teman. Ya, lihat, ini sangat berbeda dengan silsilah Yesus Kristus. Kalau kita lihat, Yakub dari Yehuda itu masih ada 11 generasi lagi sampai kepada Daud.
Baru kita melihat silsilah di Matius dan Lukas, nanti saya akan bahas lebih detail, itu merujuk kepada jalur dari Salomo dan Nathan, anaknya, dua jalur yang berbeda. Ini masih ada lagi 27 generasi. Ya, nanti kita lihat. Ya. Baru nanti merujuk kepada Maryam yang bertunangan dengan Yosef dan menikah dengan Yosef yang merupakan ibu daripada Yesus Kristus, teman-teman. Jadi kita melihat Quran ini hanyalah tulisan tangan manusia, bukan firman daripada Tuhan. Kalau Anda sebagai Kristen masih mau masuk menjadi Muslim, keterlaluan, terlalu, kata Bang Roma. Indikasi kesalahan sejarah dan timeline waktu yang sangat mencolok di dalam Quran, membuktikan Quran hanyalah tulisan tangan manusia. Sekarang kita bandingkan mengapa Muhammad bisa bingung antara Maryam, saudara perempuan Harun dan Musa, dengan Maryam, ibu daripada Yesus. Kita baca kitab Taurat, Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Maryam, saudara mereka yang perempuan. Jadi Muhammad tidak bisa membedakan antara Miriam, saudara perempuan Musa, dan Harun dengan Miriam, ibu daripada Yesus. Imran dalam Islam digambarkan sebagai ayah dari Musa dan Harun dan Maryam yang melahirkan Yesus. Para cendekiawan Islam yang menyadari masalah ini mengingat bahwa Yesus dan Musa beda hidup dalam kurun waktu 1400 tahun, secara tradisional mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah dua orang yang terpisah bernama Imran. Yang satu adalah ayah dari Musa dan Harun dan yang lain adalah ayah Maryam. Tetapi Al-Quran sendiri tidak membuat perbedaan seperti itu. Dan memang indikasi kuat menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Sehingga oleh para cendekiawan Islam dan Muslim sekarang ini sesuatu harus dilakukan untuk menutupi kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Sekarang mari kita mengkaji Al-Quran. Quran berisi banyak cerita dari Yudaisme, baik teologis maupun cerita rakyat atau legenda-legenda dan dongeng-dongeng yang bukan kisah nyata, tetapi masuk menjadi ayat di dalam Quran. Orang akan mengira bahwa karena Muhammad menceritakan begitu banyak cerita dari legenda Yahudi, bahwa dia akan secara konsisten menggunakan metafora mereka. Jika dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan, atau jika Muhammad benar-benar mendapatkan wahyu dari Tuhan, maka dia akan berkomunikasi dengan orang-orang dengan cara yang mereka pahami. Mungkin ada referensi lain di dalam Quran untuk seseorang yang dipanggil saudara perempuan Harun atau saudara perempuan dari orang saleh yang agung. Tetapi saat kita mencarinya, kita tidak menemukannya. Faktanya, saya menemukan bahwa ada sekitar 14 kali kata Arab yang berarti saudara perempuan, uktun, digunakan di dalam Quran. 1 kali itu mengacu pada Maryam, saudara perempuan Harun. 11 kali mengacu pada saudara sedarah. 1 kali digunakan sebagai saudara perempuan, Quran surah 7 ayat 38. Dan 1 kali mengacu pada tanda saudara, Quran surah 43 ayat 48. Setiap penggunaan metaforis dari saudara perempuan mengacu pada kasus hubungan persamaan. Dan dalam setiap penggunaan saudara perempuan relasional, referensinya adalah kerabat yang sebenarnya. Saya memperluas pencarian untuk memasukkan saudara laki-laki Harun, saudara perempuan Musa, dan saudara laki-laki Musa. Sekali lagi, tidak pernah ada ungkapan yang digunakan untuk mewakili seseorang yang disebut saudara laki-laki atau saudara perempuan sehubungan dengan seseorang yang sudah mati atau nenek moyangnya atau leluhurnya yang telah mendahuluinya selama ratusan tahun sebelumnya. Tidak pernah. Selanjutnya, saya menemukan bahwa saudara atau aktun digunakan sekitar 82 kali di dalam Quran. Sebagian besar digunakan secara harafiah. Banyak kali digunakan secara metaforis seperti dalam Muslim yang hidup menjadi saudara dalam iman atau satu orang menjadi saudara bagi sukunya yang masih hidup. Dalam kasus apapun, kata saudara perempuan atau saudara laki-laki tidak pernah digunakan untuk metafora antara manusia yang hidup dan orang yang telah mendahulunya atau telah mati selama ratusan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada dukungan tekstual lain untuk model idiom ini di dalam Quran. Saya juga akan mencatat bahwa Harun disebutkan sekitar 24 kali di dalam Quran. Hanya Maryam yang disebut saudara perempuan Harun menurut namanya. Musa disebutkan sekitar 150 kali atau kurang lebih. Dalam hal apapun, tidak ada orang yang disebut saudara atau saudari Musa secara metaforis.
Tidak ada dukungan tekstual lain dalam Quran untuk siapapun yang pernah disebut saudara perempuan atau saudara menurut model Muhammad, yaitu nama leluhur moyangnya. Satu-satunya orang yang disebut saudara perempuan atau saudara laki-laki adalah orang-orang yang terkait satu sama lain. Selanjutnya, ketika saudara perempuan paling sering digunakan, itu mengacu pada kerabat darah yang hidup sejaman. Kesimpulan akhir pada video kita kali ini adalah bukti tekstual dari Quran tidak pernah mengindikasikan bahwa ada dua tokoh bernama Imron atau dua tokoh bernama Maryam atau dua tokoh bernama Harun atau dua tokoh bernama Musa. Bukti tekstual Quran sangat kuat mengindikasikan ketidaktahuan penulis Quran yang tidak bisa membedakan Maryam, kakak tertua Harun dan Musa, dengan Maryam, ibu Isa atau ibu Yesus. Bukti tekstual Quran meyakinkan dan membuktikan dengan sangat kuat bahwa Imron disamakan dengan Amram yang adalah ayah Miriam, Harun dan Musa di dalam kitab Taurat kita, dan bahwa Nabiah Miriam inilah yang disamakan atau tertukar dengan Maryam ibu Isa dalam kurung Yesus Kristus, dan Musa serta Isa Al-Masih hidup sejaman. Pada video selanjutnya, video 19b, kita akan mempelajari lebih dalam dan memberikan bukti-bukti bahwa Isa Al-Masih itu hidup sejaman dengan Musa dan Harun. Sampai jumpa pada video berikutnya. Korek Yahudi itu pernah menjadi kera. Saya bacakan dulu lah ayatnya ya Jula ya, seperti supaya jelas ya. Tadi kan di Hud 1, Allah kan sudah menjelaskan bahwa kitab ini dijelaskan secara rapi, tersusun rapi, dan dijelaskan secara terperinci. Betul ya? Itu Allahmu loh yang berfirman itu. Ya kan, yang mengatakan itu kan Allahmu, ya kan? Yesus disalib. Ya, sebentar dulu, jangan lari-lari ke Yesus disalib. Kita nggak ada masalah dengan penyaliban Yesus ya. Sebentar dulu, saya bacakan dulu ya. Nah, ini. Sungguh, kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Kan itu ayatnya Jula ya. Nah, sekarang mana buktinya orang Yahudi yang dilaknat oleh Allahmu ini menjadi kera? Itu yang saya tanyakan. Kalau dari 1400 tahun sampai sekarang ini tidak terbukti, berarti ini dongeng, kan gitu. Itu loh Jula. Buktinya, bukti empirisnya mana? Yesus disalib. Kalau bukan ini dulu lah kita jelaskan ya. Jangan lari-lari dulu ya. Ya, silakan Anda jelaskan ya yang bagus. Kan Allahmu juga di Hud 1 mengatakan bahwa kitabmu itu disusun secara rapi dan dijelaskan secara terperinci. Kemudian di Al-Baqarah atau di surah sapi betina nomor 65, Allahmu berkata, sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, yang saya tanyakan Jula, ini ayat kan sudah turun 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun malah. Buktinya sampai sekarang belum ada itu orang Yahudi yang menjadi kera. Berarti Allahmu di sini udah keluar dia. Wassalam lah kau. Tadi sebenarnya kita nanya aja kenapa tangan-tangan Allah itu kanan semua begitu? Kenapa dua tangan Allah itu kanan semua? Udah turun ya? Ya Udah turun, begini, kalau misalnya mereka mau bertanya, bertanyalah dengan baik. Jangan langsung framing. Itu kan cari berantem namanya. Tanya aja. Tadi dia mengatakan Hosea. Tanyakanlah Hosea sekian ayat sekian gitu kan. Kita jelaskan kok. Tapi jangan dia bilang Yesus menyuruh berzina. Nggak pernah Tuhan Yesus menyuruh hal-hal seperti itu. Nggak pernah. Begitu. Lanjut, silakan. Love, Naik Shalom, lagi. Love. Wait, yang lain. Love, ada yang mau tanyakan, Love ini Kristen apa Islam? Love. Ya, mau nanya,
Islam atau Kristen, Bang? Islam. Silakan, Bang. Iya, salam ya buat semuanya. Mohon maaf kalau misalkan ada yang salah atau maksudnya kurang berkenan gitu kan. Karena akhir-akhir ini memang FYP live saya itu banyak yang diskusi-diskusi forum kayak gini gitu loh. Nah, saya mau tahu aja gitu, apa namanya, pendapat para saudara dan saudari sekalian di sini. Saya juga ingin berdiskusi juga, maksudnya karena mungkin ada kekeliruan atau pemahaman yang berbeda ya. Nah, menurut apa namanya, agama lain ya, atau mungkin agama Kristen itu katanya itu apa ya, saya pernah bertanya sama orang Kristen, terus dia tanya balik ke saya gitu. Terus kenapa gitu saya percaya sama Allah yang nggak kelihatan wujudnya gitu. Nah, nggak kelihatan wujudnya. Lebih baik saya gitu kan. Saya itu percaya karena Tuhan saya itu kelihatan, jelas, real katanya. Dia bilang gitu kan. Nah, pertanyaannya itu kalau misalkan Tuhan itu harus nyata gitu ya. Harus kelihatan wujudnya. Kan Tuhan itu maha adil ya. Lalu tingkat keadilannya mana gitu untuk orang-orang buta. Mereka kan nggak bisa melihat gitu. Itu mohon tanggapan dari saudara-saudari sekalian gitu. Terima kasih guys. Oke, makasih. Silakan ada teman yang menanggapi. Mungkin Bang Demian atau Pak Killer atau sang penggugat atau siapapun, saya juga boleh. Yang lain dulu lah, jangan saya Oke, lagi. silakan. Yang lain aja saya juga nyimak. Sang penggugat mungkin. Ya, sebelumnya saya Ya, akhir-akhir ini kan memang FYP-nya itu forum diskusi terus. Saya itu sempat bertanya, terus dijawab tuh sama hostnya, beberapa host lah. Jawabannya itu hampir sama seperti itu. Saat saya lanjut diskusi, kebetulan mungkin waktunya udah habis atau gimana. Jadi jawaban ataupun pertanyaan saya itu nggak ditanggapin secara tuntas gitu. Nah, untuk pendapat saudara-saudari sekalian itu bagaimana tentang hal itu? Kalau misalkan Tuhan itu memang harus terlihat, kan salah satu sifat Tuhan atau Allah itu kan maha adil ya. Lalu di mana tingkat keadilan Tuhan kalau misalkan Tuhan harus terlihat itu, sedangkan orang buta itu tidak bisa melihat? Lalu berarti orang buta itu nggak berhak punya aku Tuhan jawab. gitu, seperti itu. Tar dulu. Berarti dengan kata lain, ya, demi keadilan, ya, jadi Allah itu tidak terlihat. Berarti tidak adil juga bagi yang punya mata. Iya dong. Iya. Yang buta nggak bisa lihat, ya kan? Yang buta karena dia nggak bisa lihat Allah, jadi tidak adil. Allah itu ya menampakkan diri bagi yang bisa melihat. Nah, itu Ya perlu kan? digarisbawain Iya. dulu, Bang. Pertanyaan awalnya gini, kenapa saya itu punya pertanyaan seperti ini? Karena itu dari beberapa host live juga ya, ada yang bilang gini, itu dari agama Kristen juga, dia bilang gini, mending juga Tuhan saya itu mewujudkan diri sebagai manusia gitu, menampakkan, mampu kita lihat ya, kita percaya, daripada kalian coba Tuhannya mana, nggak bisa terlihat, terus kita harus percayanya dari mana? Nah, dari perkataan kaum atau agama Kristen sendiri yang membuat saya punya pertanyaan tersebut gitu loh, Bang. Gitu. Ya. Ngerti. Iya. Saya kan menggunakan cara yang sama juga. Berarti Betul. bagi orang yang buta itu tidak adil kalau Tuhan itu bisa terlihat sama orang yang bisa dilihat, yang bisa melihat. Betul. Berarti Allah yang tidak terlihat itu pun tidak adil juga. Kenapa? Karena bagi orang yang bisa melihat, dia nggak bisa melihat. Ya kan? Nah, tingkat keadilannya itu memang jadi tingkat keadilan Allah itu ya memang tidak terlihat tapi bisa dirasakan gitu. Udara ada nggak udara? Itu kan tidak bisa dilihat gitu, tapi kan bisa dirasakan. Itulah maksudnya kalau misalkan ditanya kenapa Allah itu nggak terlihat gitu. Nah, saya tuh mau nanya, apakah tolak ukur kalian itu
mempercayai Nabi Isa atau menurut kalian itu Yesus itu hanya karena mereka itu menampakkan wujudnya, apa hanya karena itu? Dulu lah. Garis Nabi benang Isa merah. itu bukan, sebentar. Nabi Isa itu bukan Tuhan Yesus, itu pertama. Jangan disama-samakan Nabi Isa dengan Tuhan Yesus, ya. Najis teralalah. Itu satu. Kemudian kalau misalnya ada saudara kita Kristen yang menjawab seperti itu pandangan dia. Bukan pandangan Kristen secara keseluruhan yang seperti itu. Nanti Bu Sophie akan bantu jelaskan secara lengkap dan detail ya. Saya hanya ingin bertanya saja dari pertanyaan yang kamu sampaikan. Kamu melakukan 2 kalimat syahadat bukan? Iya. Di situ kamu mengatakan, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saksi itu adalah orang yang melihat dan mendengar. Iya. Pertanyaan saya, kenapa kamu bisa bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Sementara kamu sendiri tidak pernah menyaksikan Tuhanmu ada di mana. Dan kamu tidak pernah mendengar suara Tuhanmu. Jangankan kamu, nabimu sendiri tidak pernah mendengarkan atau melihat suara Tuhan, melihat Tuhanmu. Tapi kalian bisa bersaksi untuk sesuatu yang tidak pernah kalian saksikan. Kalau di pengadilan, itu namanya saksi dusta. Ada hukuman undang-undang yang melakukan saksi dusta. Kan begitu kalimatnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kita tanya, di mana kamu menyaksikan Tuhanmu? Kalian katakan, Tuhan itu tidak pernah kelihatan. Nah, sejak kapan kalian bersaksi untuk sesuatu yang tidak pernah kalian lihat? Sejak kapan kalian mendengar suara Allahmu? Oh, Allah itu tidak bisa berbicara kepada makhluknya. Allah itu juga tidak seperti makhluknya. Nah, terus bagaimana kalian bersaksi? Ya, itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Ya, itu pertanyaan yang sangat besar. Kalau kita di kekristenan memang mengakui dan mengimani bahwa Tuhan yang Maha Besar itu bisa menunjukkan dirinya. Dengan dia menunjukkan dirinya bukan berarti dia menyamakan dirinya dengan makhluk. Even dia turun sebagai manusia, memang dikatakan dia merendahkan diri menjadi manusia. Karena dia memang sangat tinggi. Tapi dia merendahkan diri menjadi manusia karena apa? Karena kasihnya kepada manusia. Sehingga dia pun harus menebus kita semua. Menebus saya, menebus kamu, dan menebus kita semua di kayu salib. Dia mau mati untuk kita. Ya kan, ini bukan perkara bisa dilihat atau tidak dilihat. Kenapa kalau itu yang kamu tanyakan? Mau mati sama kita? Karena kan Tuhan itu kan. Nah, kalau kamu menanyakan seperti itu, kita bisa jelaskan mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dan itu sangat panjang. Sebaiknya juga pada saat ada yang menjelaskan, kamu jangan ngomong, tapi dengar dengan baik dan di-mute. Paham? Oke, silakan teman-teman kalau ada yang ingin menjelaskan. Saya tambah dulu ya, ini charger saya tuh ketinggalan di sebelah nih. Baterainya tinggal 33%. Jadi Allah itu ketika kita katakan kita beriman, itu bukan karena kita melihat lalu oh Allah gue lihat gue bisa ketemu kayak gue mau ketemu sama lu. Allah itu bukan sesuatu bersifat materi, itu kamu harus ingat dulu. Tetapi Allah itu sanggup menyatakan dirinya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan inilah misteri iman kita. Atau agunglah rahasia misteri iman kita. Yaitu Allah yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ya, itu iman Kristen. Jadi iman Kristen itu bukan Allah itu bisa dilihat di mana-mana, terus kita ketemu, terus oh kamu Allah ya. Atau ada juga video yang viral baru-baru ini yang mengatakan aku ini Allah. Barang siapa tidak menyembah aku, nanti akan aku datangkan badai. Enggak, bukan begitu konsepnya. Tetapi di dalam Alkitab, kamu harus ingat
Tuhan di dunia ini cuma ada dua. Yang pertama Tuhan yang menciptakan manusia, yaitu Tuhan yang sejati. Yang menciptakan alam semesta ini. Yang kedua, itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Yang hasilnya adalah agama. Tuhan yang sejati yang menciptakan manusia. Itu dikatakan begini, dia sanggup menyatakan dirinya. Karena Allah itu tidak berasal dari dimensi kita. Maka kalau Allah itu tidak menyatakan dirinya, kita manusia tidak mungkin bisa mengenal dia. Dan di dalam Alkitab, itu ada yang namanya Allah yang zohir dan Allah yang batin. Ada Allah yang kelihatan dan Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak kelihatan, yang ada di sorga, orang Yahudi menyebutnya Bapa. Itu suaranya tidak pernah kita dengar, rupanya tidak pernah kita lihat, wujudnya tidak pernah kita tahu apa, hakikatnya tidak terselami, yang tinggal dalam terang yang tidak terhampiri, yang adalah roh. Artinya kita tidak dapat mengenali dia sepenuhnya. Kemudian Allah yang menyatakan dirinya, yang turun ke bumi, yang menampakkan diri kepada para nabi, orang Yahudi menyebutnya adalah Yahweh yang kelihatan, yang disebut sebagai Allah yang zohir atau Allah yang nampak. Ya, Allah yang nampak ini, orang Yahudi menyebutnya sebagai Sang Dafar atau Sang Firman. Nah, Sang Firman inilah Allah yang zohir, yang menyatakan dirinya dalam inkarnasi 2000 tahun yang lalu. Makanya di dalam Alkitab, Yesus itu disebut gambar wujud Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu disebut Allah yang zohir dari Allah yang batin. Coba sekarang kamu buka surat 57 ayat 3. Kamu hafal nggak ayat Quran? Halo? Iya gimana? Kamu hafal ayat? Surat apa? Surah Al-Hadid, surah 57 ayat 3. Ya saya kurang hafal, mungkin saya sambil buka referensi. Oke, kamu buka coba surat 57 ayat 3. Saya tunggu. Bang penggugat mungkin bisa minta tolong bukain, Bang, kalau bisa. Surah apa? Surah apa? Surah berapa, Bu Sofi? 57. Hadid. Ya, surah besi. Hah? Surah besi. Surah besi. Al-Hadid ya? Saya bacakan ya Bu Sofi ya. Iya. Iya. Huwa walu wal akhiru wal wazahiru wal batinu wa huwa bikulli sain alim. Dialah yang maha awal. Dialah yang maha awal. Iya, dialah yang awal dan silakan. yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Betul? Betul nggak? Halo? Kamu hafal nggak Quran? Jangan-jangan gua nih yang hafal Quran, lu nggak hafal. Surah 57 ayat 3 mengatakan begini, dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Betul? Ini siapa sih namanya? Love yourself first. Betul? Nah, di situ dikatakan ini, Allah yang zohir, itu artinya Allah yang nampak, yang visible, yang bisa dilihat. Yang punya wujud yang bisa dilihat dengan mata. Itu artinya zohir. Zohir itu dari akar kata lahir. Artinya physically. Nampak. Bisa dilihat. Visible. Kemudian dikatakan dialah yang batin. Yang batin itu artinya yang roh, yang goib, yang invisible, yang tidak nampak. Sampai sini jelas? Halo? Jelas gak? Allah yang zohir di dalam Alkitab kita, itu adalah Allah yang selalu menyatakan dirinya ke bumi. Yang menemui para nabi. Makanya Alkitab mengatakan Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi Sang Firman yang satu hakikat dengan Allah, dialah yang menyatakan siapa Allah itu kepada kita. Jadi kita itu tidak bisa melihat Bapa, yaitu Allah yang batin, Allah yang roh, Allah yang goib. Ngerti? Kita hanya bisa mengenal dia sejauh dia menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Makanya Yesus berkata begini, kamu tidak mengenal Bapa, tetapi aku mengenal dia.
Dan kalau aku katakan aku tidak mengenal Bapa, maka aku sama seperti kamu seorang pendusta. Yesus berkata, tidak seorang pun pernah melihat Bapa kecuali aku yang turun dari sorga. Hanya aku yang pernah lihat Bapa. Dialah Allah yang sejati, yang lahir dari terang itu. Dialah sang firman yang lahir dari Allah yang goib itu, yang punya wujud. Ya, di dalam Alkitab yang dilihat para malaikat di surga itu Yesus. Malaikat tidak bisa lihat Bapa. Kenapa? Karena dia roh. Roh itu artinya hakikatnya tidak terselami, tidak punya wujud, tidak punya bentuk, tidak berlokasi. Dia tidak menempati tempat tertentu, dia tidak perlu ruangan untuk eksis. Tetapi yang dilihat duduk di tahta, yang dilihat para nabi duduk di tahta, yang ujung jubahnya memenuhi bait suci, yang dilihat rambutnya putih seperti bulu metah, itu Yesus sang firman. Makanya di Alkitab dikatakan Yesus adalah the visible image of the invisible God. Kolose 1 ayat 15. Dia adalah apa? Gambar Allah yang kelihatan dari Allah yang tidak kelihatan. Maka Yesus berkata, kamu tidak mungkin sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, kalau kamu mengenal aku, kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Karena Bapa itu nggak bisa kau lihat. Kamu lihat aku, kamu lihat Allah. Kamu mengenal aku, kamu mengenal Allah. Sampai sini ngerti? Dan aku bisa tunjukkan ayat-ayat itu mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22. Baik, terima kasih atas jawabannya gitu. Jadi setidaknya saya bisa punya sudut pandang lain gitu kan. Terima kasih banyak ya saudara-saudariku yang sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, jadi Yesus itu Allah yang zohir. Dialah yang menyatakan siapa Bapa, itu Allah yang goib, yang batin itu kepada kita. Jadi Allah itu nggak pernah bisa turun langsung ke bumi ini dalam naturnya yang sebenarnya. Ya, dikatakan kalau kamu melihat wajahku, kamu akan mati. Tapi berkali-kali di dalam Alkitab, Yahweh, Allah Israel itu menampakkan dirinya kepada para nabi. Dan di dalam pandangan teologi Yahudi, yang menampakkan diri kepada para nabi itu adalah sang Dafar, sang Memra, yang dia bisa mengambil wujud ketika dia masuk ke dalam dimensi ruang dan waktu kita. Dialah yang disebut Allah yang zuhir, Allah yang kelihatan. Ya, sampai sini ngerti ya? Baik ya, paham. Makasih sih untuk jawabannya. Ini kan sebenarnya sih saya di sini bukan untuk yang berdiskusi atau punya argumen yang kuat gitu ya. Saya hanya menanyakan gitu apa yang menjadi pertanyaan dalam diri saya gitu kan. Kalau saya boleh nanya satu lagi nggak? Boleh. Nanya banyak juga boleh, silakan. Iya, jadi kalau misalkan ya yang saya ikutin gitu ya, beberapa live yang diskusi kayak gini tuh banyak juga yang agama Kristen itu kan banyak juga yang mengacu pada agama Yahudi ya. Karena kan kalau yang saya tahu gitu ya, karena kan Yesus itu kan adalah seorang Yahudi gitu kan, dari bangsa Yahudi. Nah, kalau berarti kalian juga kalau nggak salah mengimani juga adanya kitab sebelumnya gitu kan. Nah, kenapa kalian tidak mengimani kitab setelahnya untuk melengkap atau penyempurnaan yaitu Al-Quran gitu? Mungkin ini pertanyaan saya ya sebagai orang awam gitu yang ya saya pengen nanya aja gitu pendapat dari kalian. Mungkin saya ada kekeliruan gitu. Mohon dibantu jawab saudara-saudaraku. Terima kasih. Sudah, ada yang mau jawab nggak? Pak Ciler nih. Atau itu kan yang lain dulu, sang penggugat barangkali atau siapa yang lain lah. Oke, aku Jangan jawab. saya terus ngomong nanti. Aku jawab ya. Puncak pewahyuan Allah itu bukan kitab. Puncak pewahyuan Allah tidak pernah menurunkan kitab. Dalam pandangan teologis Yahudi, nah dia malah ngopi ini orang. Gua ngomong malah dikacangin. Ada dia, Bu. Ada kok. Ada. Dalam pandangan Yahudi dan Kristen, nggak ada kitab itu pernah diturunkan. Tuhan itu tidak pernah menurunkan kitab. Ya, kitab Taurat itu ditulis Musa, kemudian disusun ulang pada zaman Nabi Samuel. Disusun ulang oleh para nabi. Ya.
Ada catatan-catatan tambahan di situ. Begitu juga dengan kitab para nabi. Kemudian di dalam pandangan agama, di dalam pandangan Yahudi ya, saya katakan, nggak ada yang namanya kitab itu diturunkan. Sehingga kita nggak perlu kitab penyempurna. Ya. Puncak pewahyuan Allah, pernyataan siapa Allah itu adalah sang anaknya. Makanya dalam Alkitab dikatakan begini, di masa lalu Allah itu menyatakan dirinya kepada para nabi, tetapi di akhir zaman ini Allah menyatakan dirinya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Dan setelah Yesus menyatakan siapa Allah itu, maka sudah selesai. Tidak ada lagi yang namanya penyempurnaan, karena nggak perlu disempurnakan, Yesus sudah sempurna. Jadi bagi kita bukan kitab. Kitab itu kesaksian para nabi dan para rasul tentang siapa Mesias itu. Kamu baca Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Alkitab itu merupakan kumpulan tulisan kesaksian para nabi dan para rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Jadi kita tidak perlu kitab. Bahkan hampir 30 tahun awal kekristenan itu tidak ada kitab perjanjian baru sama sekali. Yang mereka pelajari dan mereka baca adalah Alkitab perjanjian lama. Ketika para rasul sudah tua, kemudian muncul ajaran-ajaran bidat, baru murid-muridnya para rasul mengatakan, guru tulis dalam kitabmu tentang siapa itu Mesias. Supaya nanti ketika kita mati, generasi berikutnya tahu apa ajaran Mesias itu tercatat, tertulis. Itulah Matius menulis, Markus menulis, Lukas menulis, Yohanes menulis, dia yang terakhir menulis. Tidak perlu kitab kita. Yesus itu tidak pernah menyuruh menulis kitab. Yesus itu suruh mengajarkan apa yang dia perintahkan tentang Injil Kerajaan Sorga. Ya, Yesus bahkan tidak meninggalkan kita sebuah kitab. Karena dialah puncak pewahyuan itu. Dan saya kasih tahu kamu, bahwa Allah itu berbicara kepada kita melalui Roh Kudusnya. Sampai sekarang ini Tuhan masih bicara. Ketika saya pertama kali menjadi Kristen, yang saya herankan adalah Tuhan itu ternyata bisa ngomong, bisa bicara. Saya pikir Tuhan itu nggak bisa bicara loh dan jauh. Ternyata enggak. Ya, Tuhan itu hidup. Kalau dia hidup, maka dia mampu menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak mungkin naik ke dalam dimensinya Tuhan, tapi dia mampu mewahyukan dirinya kepada kita. Dia bisa bicara, dia itu hidup. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu kitab untuk menyempurnakan kekristenan. Yesus itu sudah puncak pewahyuan Allah yang sempurna. Nah sekarang kita balik, kita bahas. Kamu menyatakan Quran ini menyempurnakan, itu di mana Quran menyempurnakan? Ayatnya mana coba? Quran menyempurnakan agama sebelumnya. Di mana? Kalian tuh selalu mengatakan Islam itu menyempurnakan agama. Enggak. Justru di dalam Quranmu, Allahmu berkata, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Betul? Betul nggak? Yang disempurnakan tuh kalian Islam. Karena kalian tuh nggak sempurna. Tapi kalian itu mengklaim, kalian menyempurnakan agama sebelumnya. Loh yang disempurnakan apa? Saya tanya. Oh yang belum sempurna kalian, bahkan Allah sendiri mengatakan, hari ini telah kusempurnakan agamamu. Betul? Kamu itu nggak sempurna. Mana ada perkataan Allah mengatakan, kusempurnakan agama Yahudi. Mana? Nggak ada itu pernyataan itu. Yang belum sempurna tuh Muslim. Muslim tuh nggak sempurna. Nabimu tuh hanya mendapatkan sepenggal berita-berita kisah masa lalu. Ya, nggak ada deh. Dan kami menyempurnakan agama Yahudi dan agama Kristen. Nggak ada. Justru kalian tuh membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang disempurnakan tuh kalian. Orang Umi, pagan Arab. Orang Yahudi itu nggak perlu disempurnakan, kitabnya sudah sempurna kok. Itu kitab nabi-nabi mereka sendiri kok yang nulis. Gitu loh ya. Jadi jangan klaim kami menyempurnakan agama sebelumnya. Salah. Allah sendiri mengatakan yang disempurnakan tuh Islam kok. Hilang ya suaranya Bu Sophie ya?
Iya Kak, benam suaranya. Oh iya, suaranya hilang Bu Sofi. Enggak, bukan hilang, udah selesai gue. Aduh, gatel tenggorokan. Minum dulu. Sih banyak atas jawaban dari pertanyaan saya ya. Terima kasih banyak Ibu Itu udah jelas, sudah Love. menjawab. Ya setidaknya Coba, maksudnya Love saya yourself. Aku tanya. ada apa yang Enggak, menjadi gini. pertanyaan saya itu setidaknya sudah terjawab gitu. Kita telah aja, Quranmu menyempurnakan apa coba? Kamu jawab, apa yang disempurnakan oleh agamamu? Kalau misalkan disempurnakan oleh agama Islam ya, banyak sih. Karena semua tata cara kehidupan di Islam itu kan diatur sedemikian rupa gitu. Jadi yang saya gini, saya juga nggak bisa mendebat karena saya takut salah juga gitu. Saya takut salah. Saya juga hanya bertanya apa yang menjadi pertanyaan besar dalam diri saya gitu. Setelah sudah dijawab ya sudah, terima kasih gitu aja mungkin. Nggak apa-apa, santai aja. Love. Mungkin Santai jawabannya aja. bukan begitu, Brother Love. Kamu tadi mengatakan banyak yang disempurnakan. Kasih contoh satu aja, barangkali kita juga sama-sama belajar di sini kan. Oh, ini loh yang maksudnya disempurnakan. Kasih contoh satu. Kalau banyak kan mungkin bisa 10, 100, 1000, 1.000.000. Satu aja. Apa sih yang disempurnakan oleh Islam ini? Itu aja barangkali. Dari tata cara ibadah dan lain halnya gitu. Ya banyak lah pokoknya. Saya nggak mau berdebat, itu takutnya salah juga ya. Karena saya bukan ahli atau bidangnya, dan dari awal juga saya udah bertanya juga, saya kasih tahu juga kalau saya juga awam dan saya pengen tahu jawaban dari saudara-saudara sekalian gitu. Oke, tadi kamu mengatakan melalui tata cara ibadah. Coba, kamu kan Muslim ya. Coba cari di Quranmu itu ada nggak tata cara ibadah? Nah, kalau itu gini, kalau misalkan ya, kan perbedaan kenapa gitu tata cara ibadahnya Kristen itu beda sama Kristen Ortodoks gitu kan. Sedangkan Kristen Ortodoks itu kan mungkin hampir mirip seperti Islam gitu ya, yang dimana kalau misalkan mulai dari larangan, misalkan kita nggak boleh memakan babi, terus nggak boleh minum minuman beralkohol, dan itu dijelaskan lengkap gitu oleh Islam gitu, sampai tata cara kita minum harus duduk karena apa, dan secara sains itu memang terbukti gitu. Dan dari hal-hal yang kecil yang seperti itu, kenapa jadi saya mengimanin, karena mengimani sebagai Al-Quran itu sebagai pedoman hidup saya, karena mana mungkin gitu Nabi Muhammad pada pada zaman itu bisa meneliti sains yang sedemikian rupa dan bisa dibuktikan kebenarannya di sini, kalau bukan karena ucapan atau firman-firman Allah gitu. Itu sih keimanan saya itu seperti itu gitu. Oke. Kamu tadi menyinggung tata cara ibadah Kristen Ortodok. Saya coba balik bertanya kepada kamu. Mana yang lebih dulu hadir di dunia ini? Kaum Kristen Ortodok atau Islam? Tapi ini gini ya, kalau misalkan masalah yang saya menyinggung kesamaannya itu mungkin ya dari pemakaian kerudung gitu ya, atau hijab gitu ya. Kalau misalkan Bunda Maria itu kan saya digambarkan itu harus menggunakan kerudung. Kenapa umatnya itu tidak menggunakan? Nah, di Islam itu dijelaskan why kita harus menggunakan atau menutup karena seperti ini. Nah, itu menurut saya itu jadi kayak pertanyaan saya yang tidak dijelaskan tuntas di part yang Islam ini gitu. Jadi yang menurut saya tuh seperti itu gitu. Kalau dijelaskan satu persatu saya agak bingung juga, bukan bingung ya, takut salah gitu. Saya pertanyaannya cuma ringkas. Mana yang lebih dulu ada, Kristen Ortodok ataukah Islam? Jawabnya singkat aja, Kristen Ortodok atau Islam? Brother Love. Brother Love.
Manakah yang lebih dulu ada, Kristen Ortodok atau Islam? Nggak bisa jawab Aduh, ya. inilah kita bingungnya ya. Ditanya yang ringkas, muter-muter. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.